Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya semuanya. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang kimia unsur. Nah, jika pada video sebelumnya kita telah membahas tentang konfigurasi elektron dan juga tentang diagram orbital, maka hari ini kita akan lanjutkan ke subbab berikutnya, yaitu tentang sistem periodik unsur. Nah, apa itu sistem periodik unsur? Apakah sama dengan tabel periodik? Nah, untuk itu kita akan mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Nah, sistem periodik unsur adalah sistem yang mengatur susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kecenderungan sifatnya. Nah, output dari sistem periodik unsur ini atau hasil dari sistem periodik unsur ini adalah yang kita kenal saat ini, yaitu tabel periodik. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pernah melihat tabel periodik untuk tahu nomor atom atau misalkan untuk mengetahui massa atom, nah itu adalah hasil dari sistem periodik unsur, di mana semua unsur itu sudah disusun rapi dan kita dapat melihat adanya keteraturan sifat dari setiap kelompok unsur tersebut. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut isi dari materi ini, kita harus tahu dulu teman-teman apa kompetensi dasar dan juga indikator apa yang dihasilkan dari materi ini. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, teman-teman bisa menjelaskan konfigurasi elektron dan juga pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel. Lalu yang kedua, teman-teman juga dapat menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Ya, kita akan belajar pertama tentang letak unsur, yaitu hubungan konfigurasi elektron dengan unsur dalam sistem periodik. Apa sih hubungannya konfigurasi elektron yang kemarin kita bahas dengan posisi unsur di tabel periodik atau dengan sifatnya di tabel periodik, seperti itu. Lalu kita juga akan bahas tentang sifat keperiodikan unsur ya teman-teman, atau apa hubungannya antara nomor atom dengan sifat keperiodikannya. Nah, untuk materi pertama kita akan bahas dari sejarah perkembangannya dulu ya. Nah, yang pertama adalah Antoine Lavoisier. Nah, Lavoisier mengelompokkan unsur berdasarkan sifat logam dan non-logam. Pada masa ini belum ada penelitian memadai terkait unsur-unsur yang ada di alam, sehingga pengetahuan unsur masih sangat sederhana, dan juga pengelompokannya itu hanya sebatas tadi sifat logam dan non-logamnya saja. Juga belum ada terlihat adanya kemiripan antara unsur satu dengan unsur lain. Setelah itu, pada tahun 1829, seorang kimiawan dari Jerman, Johann Wolfgang Dobereiner, menemukan adanya beberapa kelompok yang terdiri dari 3 unsur dan mereka memiliki kemiripan sifat. Dan ini ada hubungannya dengan massa atom. Nah, teori ini akan disebut sebagai teori triade Dobereiner. Bila unsur dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat dan diurutkan massa atomnya, maka setiap kelompok terdapat 3 unsur, di mana massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang di tepi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat tabel berikut ini. Nah, di sini ada 5 jenis triade karena tadi teorinya adalah triade Dobereiner ya. Jadi di sini ada 5 jenis triade. Yang pertama ada lithium, natrium dan kalium ya. Lalu yang kedua ada kalsium, ada strontium sama barium dan seterusnya. Nah, di sini ternyata massa atom dari Na ya untuk triade yang pertama, massa atom dari Na merupakan rata-rata dari penjumlahan massa atom Li atau lithium dengan massa atom kalium. Gitu. Lalu di triade yang keempat contohnya
massa atom dari Br atau massa atom dari bromin itu sama dengan rata-rata dari massa atom klorin ditambah dengan iodin, Cl dengan I. Seperti itu. Nah, dari sini akhirnya triade itu terbentuk. Kelompok atau teori triade Dobereiner itu terbentuk. Namun, masih ada kekurangan nih teman-teman. Apa kekurangannya? Bahwa Dobereiner ini tidak berhasil menjelaskan hubungan antara triade yang satu dengan yang lain. Jadi dia tidak bisa menjelaskan apa hubungannya antara triade 1 dengan triade 3, atau dengan triade 2, atau dengan triade 5. Jadi mereka masing-masing, sendiri-sendiri. Tidak ada hubungannya, seperti itu teman-teman. Nah, karena masih adanya kekurangan dari teori triade Dobereiner ini, akhirnya pada tahun 1865 atau 1865, seorang kimiawan dari Inggris, John Newlands, mulai menyusun daftar unsur yang sudah ditemukan saat itu. Jadi dia mulai menyusun ya unsur-unsur yang sudah ditemukan saat itu. Karena dia lihat teori dari Dobereiner tadi masih ada kekurangan. Nah, selain itu, John Newlands ini adalah seorang yang suka sama musik. Itu sehingga karena kecintaannya terhadap musik, maka ia menamakan teorinya dengan teori oktav Newlands ya. Jadi John Newlands ini mengemukakan hukum oktav Newlands atau teori oktav Newlands, yaitu pengelompokan unsur pada sistem periodik berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Nah, apa hubungannya dengan oktav? Jadi menurut Newlands ya, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Ini bunyi dari hukumnya. Atau ya, kita bisa mengartikan unsur pertama memiliki sifat yang sama dengan unsur ke-8. Unsur kedua memiliki sifat yang sama dengan unsur ke-9 dan seterusnya, seperti itu. Jadi ada kesamaan sifat ketika unsur-unsur itu sudah terjadi pengulangan pada penyusunannya mencapai tangga nada gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat tabel berikut ini. Nah, di sini adalah tabel yang dibuat oleh Newlands, teman-teman. Bisa kita lihat dari unsur yang pertama itu adalah hidrogen. Ternyata hidrogen ini memiliki sifat yang sama dengan F atau fluorin, unsur ke-8 menurut Newlands. Nah, semua ini disusun berdasarkan dari kenaikan massa atomnya ya. Jadi disusun berdasarkan massa atom mereka. Nah, ternyata dia juga masih punya kekurangan teorinya. Apa kekurangannya? Kekurangannya adalah hanya berlaku pada unsur yang memiliki massa atom kurang dari 50. Bagaimana dengan unsur yang ternyata massa atomnya lebih dari 50? Dia tidak bisa menjelaskan. Selain itu ada beberapa kekurangan lain. Contohnya, kita bisa lihat di tabel ke-4 ya, paling atas itu ada kobalt dan nikel. Di situ dalam satu kotak dia terdiri dari 2 unsur. Artinya kobalt sama nikel itu memiliki massa atom yang sama, padahal setiap unsur itu memiliki massa atom yang berbeda. Nah, ini menjadi salah satu kekurangan atau kelemahan dari teori oktav Newlands seperti itu. Nah, karena masih adanya kekurangan ya, maka pada tahun 1869 ini sekarang kita ke kimiawan dari Rusia ya, Dmitri Ivanovich Mendeleev. Nah, Mendeleev ini membuat daftar penyusunan unsur yang berdasarkan pada sifat fisik dan sifat kimia. Jadi kalau misalkan sebelumnya ilmuwan-ilmuwan itu hanya berdasarkan sifat fisiknya, ya menyusun berdasarkan sifat fisik atau sifat yang bisa dilihat dengan mata, maka Mendeleev ini mulai menyusun berdasarkan sifat kimianya juga.
Dan nanti dihubungkan dengan apa? Dengan massa atom relatif. Nah, daftar unsur ini disebut sebagai sistem periodiknya Mendeleev. Atau ini juga sering disebut sebagai sistem periodik unsur bentuk pendek. Dari susunan yang dibuat oleh Mendeleev ini didapatkan hukum periodik, yaitu sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom. Yang artinya bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Jadi kalau misalkan unsurnya sudah disusun berdasarkan massa atom, maka akan ada pengulangan sifat unsur secara periodik. Nah, ini kan hampir mirip dengan pengertian dari sistem periodik ya tadi. Nah, ini adalah susunan unsur yang dibuat oleh Mendeleev. Ya, teman-teman bisa lihat di kotak ini adalah tabel periodik yang dibuat oleh Mendeleev. Nah, ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1871 di jurnal ilmiah. Nah, Mendeleev ini membuat susunan sebagai perbaikan dari susunan unsur yang dibuat oleh Newlands gitu ya. Nah, apa saja yang menjadi perbaikannya? Yang pertama, adanya tempat bagi unsur transisi. Jadi kalau misalkan sebelumnya tidak ada unsur transisi, di sistem Mendeleev ini sudah ada tempat untuk unsur transisi. Apa itu unsur transisi? Nanti akan kita bahas tersendiri. Lalu yang kedua, terdapat tempat-tempat kosong yang diramalkan akan diisi dengan unsur yang belum ditemukan pada waktu itu. Mendeleev ini sudah meramalkan atau sudah memprediksi akan ada unsur yang memiliki massa atom tersebut gitu. Jadi sengaja dikosongkan oleh Mendeleev gitu. Ya, misalkan periode 8 ya, golongannya yang R2O7 atau di kolom kelima. Nah, itu belum ada, itu masih titik-titik. Artinya itu masih belum ditemukan unsurnya, tapi dia sudah membuat tabelnya. Sengaja dikosongkan karena mungkin nanti akan ada unsur tersebut. Dan nyatanya memang sekarang sudah ada unsur tersebut. Jadi dia membuat perkiraan bahwa nanti akan ada unsur yang memiliki nomor massa tersebut. Yang ketiga, mengadakan koreksi terhadap massa atom yang kurang tepat. Massa atom yang telah dikemukakan oleh Newlands, ada beberapa massa atom yang salah. Gitu, contohnya massa atom dari krom yang seharusnya adalah 43,3, ternyata 52. Nah, akan tetapi masih ada beberapa kekurangan dari sistem periodik milik Mendeleev ini, yaitu yang pertama, panjang periodenya tidak sama. Nah, yang kedua, beberapa unsur tersusun dengan urutan massa atom yang terbalik. Atau dia tidak naik tapi turun. Contohnya, misalkan Ar atau argon memiliki massa atomnya 39,9, ya hampir 40. Nah, dia ditempatkannya itu sebelum K yang memiliki massa atom 39,1, padahal seharusnya kalau misalkan kita mengikuti aturan kenaikan nomor massa, seharusnya K dulu atau kalium dulu sebelum argon. Seperti itu. Lalu contoh lain misalkan adalah Ni. Ni ini memiliki nomor atom 58,7 dan dia ditempatkan setelah kobalt yang memiliki massa atomnya 58,9. Padahal seharusnya jika kita mengikuti aturan, harusnya adalah Ni dulu baru kobalt, karena 57 dengan 58, seperti itu. Lalu yang ketiga, unsur golongan lantanida yang jumlahnya 14 ditempatkan dalam satu golongan atau satu kotak berisi lebih dari satu unsur. Nah, ini masih sama seperti tadi punya Newlands ya.
bahwa satu kotak itu terdiri dari banyak unsur, padahal seharusnya satu golongan itu atau satu kotak itu hanya diisi oleh satu unsur. Nah, kekurangan ini akhirnya diperbaiki oleh sistem periodik yang terbaru, yaitu sistem periodik modern. Nah, sistem periodik ini disusun oleh seorang fisikawan dari Inggris yang namanya Henry Wayne Jeffreys Moseley. Ya. Nah, ini merupakan penyempurnaan dari sistem periodik Mendeleev. Jadi pada sekitar Perang Dunia Pertama, Moseley ini berhasil menemukan kesalahan dari sistem periodik yang Mendeleev atau sistem periodik unsur bentuk pendek. Yaitu terdapat unsur yang letaknya terbalik. Ya, tadi letaknya terbalik, dan Moseley menemukan bahwa keperiodikan sifat tidak berdasarkan pada massa atom, tetapi didasarkan pada apa? Didasarkan pada nomor atom atau muatan inti. Nah, inilah sistem periodik yang kita gunakan sekarang, teman-teman, di mana sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atom, atau ketika unsur-unsur disusun, ini berdasarkan nomor atom, bukan berdasarkan nomor massa. Nah, karena berdasarkan nomor atom ini, maka akan ditemukan bahwa sifat unsur ini berulang secara periodik. Jadi sifatnya itu sama, ya, secara berkala, secara periodik itu sama sifatnya. Nah, sistem periodik unsur ini dikenal sebagai sistem periodik bentuk panjang. Kalau misalkan tadi punyanya Mendeleev itu periodik berbentuk pendek, ini adalah sistem periodik berbentuk panjang, di mana terdapat lajur mendatar yang disebut sebagai periode dan lajur tegak yang disebut golongan. Saat ini jumlah periode adalah 7, sedangkan golongan dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu golongan A yang berjumlah 8 dan golongan B yang juga berjumlah 8. Nah, penulisan ini menggunakan angka Romawi. Nah, selain itu kita juga tidak menutup kemungkinan di masa depan akan ditemukan unsur baru, teman-teman, sehingga mungkin akan mempengaruhi atau akan merubah tabel periodik atau sistem periodik yang ada sekarang. Ya, mungkin akan ada penambahan jumlah periode atau penambahan jumlah golongan. Gitu. Jadi ini masih bisa berkembang sesuai dengan penelitian selanjutnya. Ada unsur baru atau tidak. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar sistem periodik yang kita lihat atau kita gunakan sampai sekarang. Ini adalah sistem periodik modern. Yang disebut sebagai periode adalah lajur mendatar, ya, atau dari kiri ke kanan itu disebut sebagai periode. Baris pertama itu periode 1, lalu bawahnya periode 2, bawahnya periode 3, dan seterusnya. Dan satu periode yang disebut sebagai satu periode adalah satu baris dari kiri ke kanan. Ya, satu tingkatan dari kiri ke kanan itu satu periode. Dan ini jumlahnya ada 7 periode. Lalu yang disebut sebagai golongan adalah bagian yang tegak atau yang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, ya, secara vertikal. Nah, itu adalah golongan. Nah, di sini ada 2 cara penulisan golongan, yaitu gaya Amerika yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu golongan A dan golongan B. Ada golongan 1A sampai 8A dan 1B sampai 8B. Namun ada juga yang cara kedua, yaitu menurut IUPAC. IUPAC itu apa? IUPAC itu adalah International Union Pure and Applied Chemistry, yaitu sebuah badan internasional yang mengurusi satuan dan tata nama kimia. Ya, jadi menurut IUPAC golongan ini dinomori, ya, diberikan nomor. Sama seperti periode tadi, periode 1, 2, 3, maka IUPAC ini menuliskan nomor golongan dari 1 sampai 18. Ya, kalau teman-teman lihat di situ paling kiri itu adalah golongan 1. Lalu sebelahnya golongan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai ke
paling ujung yaitu golongan 18. Seperti itu teman-teman. Lalu kita pakai yang mana sekarang? Kita sekarang bisa menggunakan menurut gaya Amerika dan menurut IUPAC itu sama aja teman-teman. Ya, jadi nanti dia berhubungannya dengan ciri khas dari masing-masing golongan atau masing-masing periode. Jadi setiap golongan dan periode itu memiliki sifat yang berbeda. Misalkan golongan 1 maka sifatnya itu sama gitu. Ya, dari atas ke bawah itu memiliki sifat yang sama. Atau misalkan golongan 2 dia juga memiliki sifat yang sama atau mirip ya. Gitu. Nah, ini adalah perkembangan dari sistem periodik unsur. Nah, selanjutnya pada materi video selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara kita menentukan golongan dan periode. Apakah bisa kita menentukan golongan periode jika kita hanya diberitahu nomor atomnya? Atau bisakah kita menentukan nomor atom jika kita hanya tahu dia golongan berapa dan periode berapa? Itu akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.